Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai fisika kuantum. Lahirnya teori fisika kuantum. Kira-kira siapakah penemunya? Mari kita lihat informasi berikut ini. Max Planck. Beliau merupakan fisikawan Jerman yang menerbitkan terobosannya tentang efek radiasi pada zat benda hitam dan teori fisika kuantum modern lahir melalui eksperimen fisik Planck menunjukkan bahwa energi dalam situasi tertentu dapat menunjukkan karakteristik fisik. Selanjutnya, Albert Einstein dianggap sebagai penemu ketiga teori kuantum karena ia menggambarkan cahaya sebagai kuanta dalam teorinya tentang efek fotolistrik. Pada tanggal 9 Juni 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantumnya di jurnal Alliance der Physik tanpa melakukan uji coba, memperkenalkan teori relativitas Einstein, mengembangkan prinsip kesetaraan energi dan massa, yang dinyatakan dalam persamaan E sama dengan mc kuadrat. Berikut fakta-fakta menarik mengenai fisika kuantum. 1. Dunia fisika kuantum tidak mulus. Dalam penelitiannya pada tahun 1905, Einstein membuktikan konsep kuantisasi energi, yaitu bahwa energi hadir dalam kelipatan kuanta. Oleh karena itu, bidang ini dinamai fisika kuantum. Yang kedua, gelombang dan partikel lumrah saja di dunia fisika kuantum. Dualitas gelombang partikel adalah landasan fisika kuantum yang berlaku untuk cahaya dan elektron. Terkadang kita perlu melihat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik, tetapi cahaya juga dapat digambarkan dalam bentuk partikel yang disebut foton. Sebagai contoh, teleskop dapat memfokuskan gelombang cahaya dari bintang jauh dan bertindak sebagai wadah cahaya untuk mengumpulkan foton. 3. Satu objek di dua tempat di waktu yang sama merupakan hal yang tidak mustahil. 4. Fisika kuantum membuka kemungkinan adanya multiverse. Gagasan multiverse mengatakan bahwa tak ada pilihan sama sekali. Saat pengukuran dilakukan, realitas terpecah jadi dua salinan dirinya sendiri. Satu salinan menghasilkan A dan satu lagi salinan menghasilkan B. Yang kelima, fisika kuantum membantu kita memahami bintang. Fisikawan Denmark Niels Bohr dan fisikawan asal Selandia Baru Ernest Rutherford menggambarkan sebuah model bahwa elektron yang mengorbit di dalam atom juga mengalami kuantisasi. Saat elektron turun dari tingkat energi tinggi ke rendah, foton dengan tingkat energi yang sama dengan ukuran celahnya dikeluarkan. Elektron dapat menyerap partikel cahaya dan menggunakan energinya untuk melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Inilah konsep yang dipakai oleh para astronom. Yang keenam, matahari tak bersinar tanpa fisika kuantum. Matahari menghasilkan energi melalui proses yang disebut fusi nuklir. Proses ini melibatkan dua proton yang saling menempel. Namun muatan identik masing-masing proton membuat mereka saling tolak layaknya dua kutub magnet yang sama. Inilah yang disebut penghalang Coulomb. 7. Fisika kuantum mencegah keruntuhan bintang-bintang yang telah mati. Pada akhirnya, bintang akan berhenti mengalami fusi dan mati. Gravitasi akan membesar sehingga bintang tersebut pun kolaps. Semakin kecil ukuran bintang, semakin banyak materi yang dijejalkan. Di sini, aturan fisika kuantum yang disebut asas larangan Pauli pun berlaku. Asas ini menyatakan bahwa haram untuk jenis partikel tertentu seperti elektron untuk ada di dalam keadaan kuantum yang sama.
8. Fisika kuantum menyebabkan lubang hitam menguap. Asas kuantum yang disebut asas ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa mustahil untuk mengetahui dua sifat sistem secara bersamaan. Semakin akurat pengenalan akan satu sistem lain makin tidak dikenali. Asas ini berlaku untuk momentum dan posisi serta energi dan waktu. 9. Fisika kuantum menjelaskan luasnya alam semesta. Teori saat ini adalah alam semesta dimulai dari ledakan dahsyat, namun pada 1980-an teori lain disebut inflasi muncul untuk menjelaskan keberadaan alam semesta. Alam semesta muda didominasi oleh fluktuasi kuantum berdasarkan asas ketidakpastian Heisenberg. Inflasi kemudian menyebabkan alam semesta berkembang sebelum fluktuasi tersebut memudar. 10. Sampai sekarang, fisika kuantum tetaplah sesuatu yang tak dimengerti. Masa kini kita tahu bahwa hukum keterkaitan kuantum itu nyata, tetapi manusia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Bahkan Einstein pun mengatakan ini adalah peristiwa yang mengerikan. Selanjutnya, fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa telah menerapkan fisika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada pemanggang roti. Roti panggang yang kita nikmati sambil minum teh di pagi hari tersedia hanya karena fisika kuantum. Elemen pemanas pemanggang roti bersinar merah untuk memanggang sepotong roti. Pemanggang roti umumnya disebut sebagai alasan mengapa fisika kuantum muncul. Kita juga dapat menemukan fisika kuantum pada penerapan lampu fluoresen. Cahaya yang kita peroleh dari tabung atau bola lampu lengkung itu adalah hasil dari fenomena kuantum. Dalam pencahayaan fluoresen, sejumlah kecil uap merkuri tereksitasi ke dalam plasma. Merkuri memiliki kemampuan memancarkan cahaya dalam jarak yang terlihat. Selanjutnya, fisika kuantum juga dapat kita lihat pada penerapan komputer dan ponsel. Seluruh dunia komputer didasarkan pada prinsip fisika kuantum. Fisika kuantum berbicara tentang sifat gelombang elektron dan membentuk dasar dari struktur pita benda padat tempat dibangunnya elektronika berbasis semikonduktor. Tidak lupa juga bahwa kita dapat memanipulasi sifat listrik silikon hanya karena kita mempelajari sifat gelombang elektron. Berikutnya ada transistor. Transistor memiliki kegunaan yang luas dan digunakan untuk memperkuat atau mengganti sinyal listrik dan daya listrik. Melihat lebih dekat pada struktur transistor, kita akan menyadari bahwa transistor terdiri dari lapisan silikon yang berhubungan dengan elemen lain. Chip komputer dibuat oleh jutaan ini, dan chip komputer ini membentuk pembangkit tenaga dari semua gadget teknologi yang telah menjadi pusat keberadaan manusia. Kemudian ada juga laser. Prinsip kerja laser didasarkan pada fisika kuantum. Kerja laser melibatkan emisi spontan, emisi termal, dan fluoresensi. Sebuah elektron saat tereksitasi akan melompat ke tingkat energi tinggi. Namun energi tidak akan bertahan dalam tingkat energi tinggi untuk waktu yang lama dan melompat kembali ke tingkat energi yang lebih rendah untuk yang lebih stabil, dan demikian memancarkan cahaya. Selanjutnya ada sistem pemantauan posisi global atau biasa disebut dengan GPS. Navigasi ke lokasi yang tidak diketahui tidak pernah semudah ini dengan bantuan fisika kuantum. Saat menggunakan ponsel untuk navigasi, penerima GPS di ponsel bertanggung jawab untuk mengambil sinyal dari beberapa jam. Jarak dan waktu antar lokasi kita saat ini dan tujuan dihitung dengan menghitung waktu kedatangan yang berbeda dari satelit yang berbeda. Kemudian pencitraan resonansi magnetik, juga dikenal sebagai resonansi magnetik nuklir, melibatkan pembalikan putaran elektron dalam inti hidrogen. Jadi, pada dasarnya, di sini berbicara tentang pergeseran energi yang tidak lain adalah salah satu aplikasi dari fisika kuantum. Nah, berkat fisika kuantum, diagnosis dan pengobatan beberapa penyakit yang mengancam jiwa telah dimungkinkan. Nah, ada yang terakhir yaitu penerapannya pada telekomunikasi. Komunikasi menjadi sangat mudah karena peran
refraksi serat optik hanya mungkin karena laser, yang merupakan perangkat fisika kuantum. Baiklah, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan